Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sang Khaliqul Akbar, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam bentuk kenikmatan. Nikmat yang diberikan Allah sangat banyak. Saking banyaknya kita tidak mampu menghitung berapa banyak nikmat Allah yang Allah titipkan kepada kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, jika kamu menghitung nikmatku kata Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menentukan jumlahnya. Anak-anak Ustaz, siapa di sini yang pernah menghitung berapa kali dia mengerikkan matanya? Siapa pernah menghitung? 100. Banyak. Siapa di sini yang pernah mengerikkan mata? Turunkan, tangan kalian, turunkan. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tak memberikan kelipatan mata kepada kita, mungkin mata awak tahu tidak saja. Mau kemana bang? Ke sana. Jangan kau sudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, salah satu nikmat yang terkecil, nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni kelipan mata kepada manusia. Maka dari itu wajib kita syukuri dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Sholawat menyampaikan salam. Mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita nanti umat yang
kita bersama, yaitu Ustaz Muhammad Syukri Hasibuan SOC. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz tersebut sehat walafiat. Amin. Mudah Allah segala urusan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kepada Al-Ustaz Fajar Somiring, Ustaz Kondang antar lintas Sumatera yang telah hadir bersama-sama kita. Tentunya salam hormat kita bersama kepada guru-guru kita, Saja kita doakan mudah-mudahan guru kita, ustaz-ustazah kita sehat walafiat. Dipermudah segala urusan. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. yang saya banggakan adalah anak-anak kami sekalian. Kau sebagai anak lagi. Nah, Anak-anak siapa di sini yang ingin mendapat hadiah dari Ustaz tunjuk tangan? Syaratnya harus jangan jangan ribut, bisa. Nah, anak-anak kami yang insya Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di ceramah Ustaz nanti ada pertanyaan yang Ustaz berikan kepada anak-anak Ustaz. Makanya jangan ribut. Kalau ribut tak dapat menjawab pertanyaan dan gagal untuk diberikan hadiah. Maka harus iya. Anak-anak Ustaz yang insya Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah. Siapa tahu anak-anak Nabi ibunya bernama
ketika Rasulullah bilang, siapa itu? Beliau adalah paman Rasul yang bernama selain Abu Thalib Abu Lahab. Siapa? Siapa sini hafal Quran surah Lahab? Duduk. Perkenalkan nama. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Arif Sinaga. Saya akan membaca surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Itu Quran surah Al berapa ayat? Ayat pertama apa artinya? Tak tahu artinya. Celakalah kedua tangan. Dapat sepeda dari rusak suku ambil nanti. Nah, anak-anak kami yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ternyata iblis menangis. Pernah menengok iblis? Jangan tunggu lawan iblis dulu. Pernah menengok iblis? Ternyata iblis menangis ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Iblis pernah menangis sebanyak 4 kali. Nanti Ustaz tanya nih, ini soal yang bakalan Ustaz bagi ke anak Ustaz nanti yang berhak mendapatkan hadiah dari Ustaz apabila dia mampu menjawab. Yang pertama, ketika kapan iblis menangis? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat iblis. Ketika kapan? Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat iblis. Maka iblis menangis. Yang kedua, ketika kapan iblis menangis? Ketika Allah turunkan iblis dari surga ke dunia, ke bumi, iblis menangis. Siapa yang ribut berarti nanti menengok iblis dia. Itu buka. Masuk nanti lala. Yang ketiga, ketika kapan iblis menangis? Ketika dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka iblis menangis. Yang keempat, ketika kapan iblis menangis? Ketika diturunkannya Quran surah Al-Fatihah, iblis menangis. Siapa yang hafal Quran surah Al-Fatihah? Ayo sini. Ini. Tangan. Ibu. Jangan perhatikan. Kenalkan nama saya Ayu Putri Sibawa. Saya akan membacakan surah Al-Fatihah.
Dah. Jadi berapa kali iblis menangis? Pertama. Kedua. Ketiga. Keempat. Turunnya Quran surah Al-Fah. Nah, bayangkan iblis menangis dikarenakan Rasulullah bilang. Iblis itu yang diciptakan Allah. Bertumbuh nih. Ini bahaya nih. Coba duduk sini. Sini. Siapa sini yang pernah menengok iblis? Gimana lo tengok? Mana lo tengok? Ini. Allahumma salli Muhammadin Rasulullah itu sangat suka kepada anak-anak yang baik dia tak ribut. Siapa di sini yang kepingin dicintai Rasul? Jangan ribut, tak turunkan. Bukan dia turunkan. Nah, Rasulullah SAW memiliki sifat yang sangat terpuji. Tak pernah mencari kawan, tak pernah menjitak kepala kawan. Ada di sini yang pernah menjitak kepala kawan? Tak boleh. Berdosa kita menjitak kepala. Nah, selanjutnya apa lagi? Rasulullah SAW memiliki sifat yang penyabar. Jadi Rasulullah itu sangat terpuji apa? Sangat terpuji. Nah, setelah itu apa tujuan Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia? Siapa tahu kenapa akhlak manusia itu? Akhlak mereka sangat parah, sangat buruk. Duduk di sini, duduk yang rapi, duduk. Duduk. Ini. Kalau ibu tak dapat hadiah, gimana dapat hadiah? Tak dapat ibu yang disampaikan dulu. Duduk yang rapi. Nah, anak-anak kami sekalian, ketika Rasulullah SAW diangkat ke muka bumi untuk menjadi Nabi akhir zaman, ketika usia berapa tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi? Berapa tahun? 40 tahun. Dapat wahyu di mana? Di buah? Wahyu pertama Quran surah. Siapa yang hafal? Masuk sini. Ayo dapat hadiah nih. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha
Dipala untuk jajan. Ini kalau ikut pada di Boy, jangan disenggol, boy. Nah, anak-anak Ustaz, tugas Rasulullah diutus ke muka bumi. Innama bu'ithu bitamina masalih Allah. Sesungguhnya aku kata Rasul diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa akhlak manusia pada waktu Ustaz? Buruk. Pertama, mereka itu suka berjudi. Pernah berjudi? Pernah menengok judi? Pernah menengok berjudi? Pernah? Di dalam Islam tidak boleh berjudi. Yang kedua apa akhlak buruknya? Akhlak buruk yang kedua adalah mengundurkan anak perempuan hidup-hidup. Kalau ada anak perempuan dilahirkan, maka seorang ayah menggali tanah dalam-dalam dan dimasukkanlah anak perempuan yang baru saja dilahirkan di dalam lubang yang sangat dalam, dikubur hidup-hidup. Kau ini dikubur hidup-hidup. Siapa sih dikambing ini dikubur hidup-hidup? Ini kan dikubur hidup-hidup. Ini mau dia. Ini jangan. Ya. Yang ketiga, apa perilaku buruknya? Mereka suka menyembah berhala atau patung. Pernah menengok patung? Di mana kamu tengok? Bolehkah kita menyembah patung? Mana dalilnya? Dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad. Lam yalid wa lam yakul. Apa arti qul huwallahu ahad? Katakanlah Allah itu satu esa. Allahus samad. Apa artinya? Allah itu tempat kita meminta segalanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak. Makanya tak boleh kita percaya kepada dewa. Tak boleh orang Islam percaya kepada patung. Tak boleh orang Islam percaya kepada jin dan setan. Kita harus percaya kepada Allah. Siapa sini yang kepingin masuk surga dimasukkan Allah? Mudah-mudahan yang kepingin ini Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan dia nanti ke dalam surga bersama kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal. Yang tak menunjuk tangan dan masuk neraka. Baru tunjuk tangan dia. Dah turunkan. Jangan tinggi-tinggi bawa dia. Sore-sore ni. Turunkan. Nah, jadi kita tidak boleh percaya selain daripada Allah. Siapa Tuhan kita? Siapa Nabi kita? Apa kitab suci kita? Al-Quran terdiri dari berapa juz? Berapa surah? Berapa ayat? Lagi baju jago. 100. Bantulah 105. Berapa ayat? Berapa ayat? Salah. Udah salah pula. Berapa? Surah yang ayatnya terpanjang. Surah
Alif kelas berapa ya? Berapa ya? 280. Surah terpendek jumlah ayatnya berapa ya? 3 ayat. Surah apa aja? Alif kelas Al-Kausar. Pertama Quran surah Al-Kausar. Yang kedua, yang ketiga Al-Fatihah. Salah. An-Nasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaja. Aitan nas. Fasabbih bihamdi rabbika innahu kana tawwaba. Quran surah apa? An-Nasa. Berapa ya? Surah berapa dalam Quran? Surah kelima. Dah, selanjutnya anak Ustaz sekalian, maka kita tidak boleh percaya kepada patung, tak boleh percaya kepada dewa, kita hanya mesti percaya kepada Allah. Yang selanjutnya, bagaimana kondisi orang Arab sebelum Islam datang? Mereka itu suka mabuk-mabukan. Siapa sini pernah menengok orang mabuk? Siapa yang pernah mabuk? Karena sebotol. Lanjut lagi apa? Mabuk. Nah, dengarkan anak Ustaz. Ini nanti Ustaz berikan pertanyaan berikutnya. Ini kenapa? Biarkan. Bolehkah kita meminum minuman keras? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Hah? Karena haram. Apa itu haram? Apa arti haram? Hah? Apa itu haram? Dikatakan berdosa ditinggalkan perkara, maka tidak boleh kita kerjakan. Karena kan itu termasuk yang diharamkan. Tuh, orang-orang sebelum Islam datang mereka suka minum minuman tuh. Maka Rasulullah melarang orang Islam tidak boleh minum minum keras. Nah selanjutnya apa? Orang Arab suka bersifat tahayul. Apa arti tahayul? Percaya dengan? Percaya dengan? Percaya dengan hantu. Ya percaya dengan hantu. Coba dulu diam, jadi saya ceritakan nih. Ini cerita masalah. Coba. Kenapa? Dengar. Ada orang yang percaya sama hantu. Setelah itu didatangi hantu itu katanya dia. Maka kita tidak boleh percaya dengan hantu. Kalau jumpa hantu apa yang kita lakukan? Assalamualaikum hantu. Dia tak hafal ayat kursi, doa maghrib dia hafal. Lempar pakai
Yang kecil. Tepuk tangan. Perkenalkan nama, setelah itu bacakan ayat kursi. Orang yang tak bisa saja berarti setan. Perkenalkan nama saya Ustaz. Saya akan membacakan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Satu orang lagi. Jangan langsung bertulis tangan pun lagi ada soalnya. Soal berikutnya. Tunggu dulu lagi. Tunggu semuanya. Bentar. Siapa akan hafal lagu Indonesia Raya? Mama, apanya? Boleh dah. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir. Berapa kalilah iblis itu menangis? Berapa kali itu sebenarnya? 4 kali. Pertama, samakan gitu. Ada tahu ada juga. Kalau cara tidak bisa ini, kamu berbuncung. Yang besar-besar itu skipkan saja lah. Ini aku kucing dulu supaya semangat orang mendengarkan maulid. Ini. Ustaz Kumoy, sini. Ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali iblis menangis? 4. Pertama, aku dengarkan, aku tadi Ustaz bercerita, berceramah dengarkan. Ya, Kamu jangan dulu. Kita cari dulu yang lain. Ustaz, kamu usah dulu Ustaz. Ini. Tangan. Ini kalau gagal udah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus pernah menangis sebanyak 4 kali. 1. Saat dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Saat diturunkan dari surga ke bumi. 3. Saat akhirnya Rasulullah SAW. 4. Diturunkan surah Al-Fatihah. benar atau salah? Bagi dua sama adik dulu. Ya kamu menentukan sama kawan. Nanti minta orang berdasar. Bagi dua. Makanya dengarkan Ustaz berbicara, bukan main-main. Nanti kita sama dulu ya. Dah.
Orang Arab sebelum Islam datang, mereka tuh percaya sama hantu, percaya sama dukun, percaya sama peramal. Allah tak boleh percaya sama dukun. Boleh tidak percaya sama dukun? Boleh percaya sama peramal? Tidak. Datanglah dia ke dukun. Assalamualaikum dukun. Waalaikumsalam. Pak dukun, ya. Aduh, sobat cewek. Tolonglah dulu, ramalkan dulu telapak tanganku. Ini huruf M nih, miskin. Bawalah si laki-laki pulang ke rumah. Setelah itu pergi dia lagi menghadap si dukun. Pak dukun, tengokkan dulu telapak tanganku nih, huruf L kata dukun. Apa itu dukun? Lohor. Tak boleh percaya sama dukun. Dukun yang tak boleh dipercaya itu dukun yang kerjasama sama setan. Dukun patah boleh? Boleh lah. Dukun busuk boleh? Boleh. Yang tak boleh itu bekerja sama sama setan. Siapa di sini yang kepingin menengok setan? Bisa menengok setan Ustaz? Bisa. Dengan cara apa? La ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Janganlah kamu makan dan minum pakai tangan kiri, fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Sesungguhnya setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Jadi kalau ada di antara kita nih makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, berarti dia setan. Setan kepala kepala hitam. Setan kepala hitam. Udah hitam, batai mato. Setelah itu bau napasnya, giginya kuning. Tak mandi bau dia itu pula lagi. Anda begitu? Siapa yang tadi sebelum datang kemari mandi cuci tangan? Mandi. Turunkan. Jadi anak-anak Ustaz sekalian, jangan memperingati Maulid ini. Kita harus memang betul bagus akhlaknya. Akhlak kepada Allah. Bagaimana cara akhlak kepada Allah? Bagaimana cara kita supaya akhlak kita itu bagus kepada Allah? Pertama harus sholat lima waktu. Pertama sholat apa? Dua, tiga, empat, lima. Berapa total jumlah rakaatnya? Siapa tadi yang sholat zuhur? Siapa tadi sewaktu sebelum datang kemari sudah sholat asar? Siapa yang tadi malam sholat maghrib? Siapa tadi subuh sholat subuh? Yang tak sholat berarti masukkan Allah ke dalam neraka. Maka dari itu jangan pernah tinggalkan sholat. Dari akhlak kita pertama, maka harus selalu melaksanakan sholat kepada Allah. Yang kedua, akhlak kita yang kedua, akhlak kepada kedua orang tua. Kepada orang tua. Siapa di sini sewaktu tadi sebelum datang kemari disalamnya kedua orang tua? Ini kenapa boleh-boleh? Tak boleh usaha macam lama. Duduk. Tidur. Tangan tinggi. Tadi apa jalan orang tua? Ya. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita sehat walafiat. Dipermudah Allah segala urusan. Dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menjadi orang sukses, nanti kita bawa kedua orang tua kita melaksanakan ibadah haji di Mekah. Amin ya rabbal. Yang ketiga akhlak kita kepada Rasul. Akhlak kita kepada Rasul. Bagaimana caranya? Maka memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
terakhir Ustaz katakan sebagai kepada Ustaz, ya, jangan selalu kita menjadi orang yang tidak memiliki adab sopan. Berjumpa sama guru ucapkan salam, berjumpa sama orang tua ucapkan Assalamualaikum. Jadi momentum daripada maulid ini perbaiki akhlak ini. Dari akhlak yang tak baik menjadi akhlak yang baik. Dan ini Ustaz sampaikan kepada anak Ustaz sekalian sebagai penutup di ceramah kita. Siapa di sini yang selalu setiap saat menjaga air wudhu? Siapa ketika ingin tidur berwudhu? Siapa ketika ingin pergi sekolah berwudhu? Kita doakan mudah-mudahan berkat daripada kita mengambil air wudhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti memberikan cahaya pada wajah kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini saja yang ibu sampaikan. Mengingat waktu kita telah berakhir, berdoa kita sebentar. Mudah-mudahan apa yang kita minta dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wad dunya wal akhirah wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijaddina wa lijaddatina wa limashayikhina wal mu'allimina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.